Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini berdampak tentunya pada dunia pendidikan. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei memiliki tema besar serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Dan saat ini permasalahan pembelajaran daring tengah dihadapi Indonesia yang harus diselesaikan bersama. Dunia semakin berfokus pada pandemi COVID-19. Pada awalnya, pandemi ini hanya berdampak di bidang ekonomi saja, tetapi lambat laun berdampak pada seluruh bidang kehidupan termasuk pendidikan, yang dimana bidang ini memiliki peran besar untuk memberikan transfer knowledge bagi para pelajar. Dengan begitu, dunia pendidikan mau tidak mau harus membuat terobosan baru agar dapat menjalankan perannya sebagai transfer knowledge. Inovasi yang dilakukan ialah melakukan pembelajaran daring dengan bantuan aplikasi virtual conference seperti Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, serta WhatsApp dan Google Classroom. Pembahasan mengenai penelitian ini akan disampaikan oleh saya, Nitza, dan kedua rekan saya, Nitzana dan Sevi Haneda. Kami akan mengkaji tentang pembelajaran daring dalam situasi pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Nitza, Nitzana, dan Sevi Haneda. Terdapat 3 permasalahan utama yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, apa saja sih metode pembelajaran daring? Lalu yang kedua, bagaimana sih tingkat efektivitas pembelajaran daring? Dan yang ketiga, apa saja kendala dan tantangan dalam pembelajaran daring? Untuk menunjang pembelajaran daring, terdapat beberapa metode pembelajaran daring yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, metode belajar, dan yang kedua, metode ujian. Di metode belajar sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, diskusi melalui chat. Banyak dari diskusi ini menggunakan aplikasi WhatsApp, Microsoft Teams, dan Google Classroom yang memudahkan jalannya diskusi. Yang kedua, penugasan dikumpulkan melalui WhatsApp atau Google Form. Dan yang ketiga, penyampaian materi menggunakan video conference yang biasanya mengandalkan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan aplikasi pendukung lainnya. Lalu dalam metode ujian, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ujian melalui website sekolah atau universitas. Biasanya di perkuliahan ataupun di universitas perguruan tinggi, terdapat single sign-on yang di dalamnya mencakup banyak layanan yang disediakan perguruan tinggi tertentu untuk mahasiswanya. Contohnya, Universitas Diponegoro dengan layanan Kulon bukan hanya memudahkan untuk mengerjakan ujian, melainkan mengakses materi dan pengumpulan tugas. Lalu yang kedua, pengisian soal melalui Google Form. Hal ini memudahkan untuk pengumpulan berbagai macam jawaban dalam satu kelas tertentu. Lalu ada pepatah nih teman-teman, if we never try, we will never know. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita menjadi tahu bagaimana tingkat efektivitas dari pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring dapat dilihat dari 4 lingkup utama. Yang pertama, efektivitas waktu, di mana pembelajaran daring memberikan keleluasan waktu kepada pelajar maupun tenaga pengajar yang dapat menjadikan mereka melakukan berbagai aktivitas di dalam satu waktu tertentu. Contohnya, untuk pelajar kelas 12 SMA, di mana mereka harus membagi waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, juga mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Dengan adanya keleluasan waktu ini, mereka dapat lebih mudah untuk membagi waktunya. Yang kedua, penyampaian materi yang dilakukan oleh dosen maupun guru. Penyampaian materi yang dilakukan sudah cukup baik, namun sayangnya pada poin ketiga, dalam hal memahami materi, pelajar dan mahasiswa masih kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Lalu poin terakhir adalah komunikasi. Lebih sulit untuk menjalin komunikasi antara tenaga pengajar dengan pelajar karena keterbatasan dalam bertemu langsung. Lalu mengenai keberlanjutan pembelajaran daring, dilakukan penelitian oleh Damayanti, di mana hasilnya 0% menyatakan sangat setuju, 26,7% menyatakan setuju, 48% menyatakan tidak setuju, dan 25,3% menyatakan sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa pelajar cenderung tidak setuju dari adanya keberlanjutan pembelajaran daring. Kondisi yang mengharuskan bagi setiap pelajar untuk beradaptasi pada perubahan baru, tentu saja ditemukan kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kendala dan tantangan tersebut ialah yang pertama, kurangnya motivasi untuk menguasai teknologi informasi yang saat ini memang sangat diperlukan. Yang kedua, jaringan internet yang dipengaruhi oleh letak geografi pelajar yang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Yang ketiga, tidak semua pelajar sanggup membeli akses internet yang sekarang ini menjadi kebutuhan primer bagi mereka. Dan yang terakhir, kurangnya konsentrasi penuh pada materi yang disampaikan oleh pendidik ketika belajar online. Entah hal itu bisa karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mendukung maupun dari diri individu itu sendiri.
Dengan pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan, sekarang kita akan berfokus mengenai kesimpulan dan saran. Keefektifitasan pembelajaran daring hanya ditemukan pada bagian efisiensi waktu. Namun, dalam hal terpenting dari proses pembelajaran, seperti pencapaian tujuan pembelajaran dan penyerapan materi, pelajar masih merasa pembelajaran daring belum efektif. Hal ini juga yang mendasari pelajar merasa keberatan dengan keberlanjutan pembelajaran daring. Solusi dari pembelajaran daring ini tentunya dengan memberikan variasi metode pembelajaran. Contohnya seperti mengadakan kuis singkat yang diladakan melalui Kahoot maupun Quizizz. Solusi lainnya yaitu pemberian subsidi kuota oleh instansi pendidikan kepada siswa yang terkendala membeli akses internet. Berikut adalah referensi hasil penelitian kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.